Kira pengembalian duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi dari IKN ke Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Anies Baswedan berencana membuat partai baru jika semangat gerakan perubahan dirasa semakin besar. Halo pemirsa, selamat sore. Usai pupus di kontestasi Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, Anies Baswedan mencetuskan wacana untuk membuat partai politik baru dengan semangat perubahan. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sido Sore. Duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi dikembalikan ke Monumen Nasional Jakarta. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Purna Paskibraka 2023 asal Kalimantan Tengah Kacina Ozora menjadi petugas pembawa duplikat bendera pusaka dan Sabrina Raihanah menjadi pembawa salinan teks proklamasi dari ibu kota negara menuju Monas. Sebelumnya pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi kepada anggota Paskibraka. Selanjutnya duplikat bendera pusaka akan dibawa ke Jakarta dengan rute yang dilalui petugas dalam kirap ini, yakni Sepaku, kemudian Tol Samboja, pintu Tol Manggar, Bandara Sepinggan Balikpapan, hingga akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono selesai menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Pemeriksaan melibatkan dokter spesialis dan dokter ahli. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono tiba di RSUD Tarakan, Jakarta pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tes kesehatan Ridwan Kamil dan Suswono dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tim dokter spesialis dan ahli yang akan melakukan pemeriksaan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika. Kami RSUD Tarakan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Dr. Insinyur Haji Suswono. Hari ini seperti kemarin, maka proses tahapan pelaksanaan pemeriksaan kurang lebih berjalan dari jam 7 pagi ini sampai insya Allah jam 19. Mudah-mudahan bisa lebih cepat seperti kemarin, jam 18 sudah selesai. Dan dokter-dokter spesialis masih sama dengan yang kemarin, sudah siap juga. Insya Allah kita dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar. Saya bersama Pak Suswono hari ini sesuai jadwal akan mengikuti tes kesehatan secara komprehensif dari ujung kepala sampai ujung kaki katanya ya. Berlangsung 1 hari penuh tentunya seperti kemarin dan mudah-mudahan dilancarkan. Dan kami berdua sudah melakukan persiapan secara pribadi, memohon doa juga kepada keluarga agar urusan hari ini dimudahkan. Buat saya pribadi pemeriksaan kesehatan ini kali ketiga, karena pernah dulu pemeriksaan kesehatan wali kota, gubernur Jawa Barat dan sekarang gubernur Jakarta. Dan tentunya kita berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang
kualitasnya sangat baik ya, terkenal untuk jantung dan juga stroke di sini, penyakit orang-orang kota lah ya. Mudah-mudahan terus rumah sakit ini menjadi rumah sakit terbaik di Jakarta insya Allah. Dan kita komit dalam nanti visi misi kesehatan juga perbaikan kesehatan, apalagi polusi. Kita mendengar ya, seringkali rumah sakit penuh oleh ISPA karena faktor polusi. Jadi kita akan fokus penyelesaian kesehatan udara sebagai bagian dari prioritas nanti jika terpilih. Sehingga mudah-mudahan warga Jakarta jauh lebih sehat, dimulai dari pemimpin-pemimpin. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan siap menjalani pemeriksaan kesehatan selama kurang lebih 11 jam sebagai salah satu persyaratan maju di Pilkada Jakarta. Tahapan pemeriksaan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta ini akan berlangsung hingga 1 September 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Media melaporkan alhamdulillahirrabbilalamin dari 11 jam yang direncanakan karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat ya, 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya, untuk seluruh pasangan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan kesehatan Ridwan Kamil Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil Jakarta di Pilkada 2024, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila yang sudah berada di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Ya, Henry, bagaimanakah jalannya cek kesehatan RK Suswono sejauh ini? Silakan. Ya baik Camar dan juga pemirsa, jika kami dapat update situasi terkini, memang untuk pemeriksaan kesehatan ini sendiri memang tadi sudah berlangsung. Dan memang untuk pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh pasangan calon Ridwan Kamil bersama dengan wakilnya yakni Suswono telah dilakukan proses kesehatan. Dan memang pada proses kesehatan dilakukan oleh paslon ini dilaksanakan lebih cepat. Memang yang biasanya dilakukan selama 11 jam, namun saat ini memang terlaksana selama 9 jam begitu. Proses kelamanya ini memang sebelumnya memang pasangan calon dari calon gubernur ini dari pasangan calon Pramono Anung bersama dengan Rano Karno atau biasa dikenal dengan karakter Sidul ini memang dilaksanakan selama 11 jam maksud kami, dan memang untuk saat ini dilaksanakan lebih cepat. Namun memang proses kesehatan ini sendiri dan dari pasangan calon gubernur dan juga wakil calon gubernur yang dari daerah Jakarta ini memang datang pukul 6.30 dan memang dilaksanakannya proses kesehatan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk proses kesehatan ini dilakukan untuk mengetahui proses kesehatan dari fisik maupun proses dari kesehatan diantaranya yakni pemeriksaan jantung dan juga beberapa pemeriksaan lainnya begitu, pemeriksaan medis lainnya. Dan memang untuk pemeriksaan ini melibatkan beberapa bidang spesialis dan juga bidang subspesialis yang memang dilakukan di RSUD Tarakan yang berada di Jakarta Pusat. Namun hingga saat ini memang pasangan calon dari Ridwan Kamil bersama dengan Suswono sudah meninggalkan RSUD Tarakan ini. Memang tadi juga kami sempat mendengar informasinya bahwa dari Ridwan Kamil juga sempat melakukan persiapan diantaranya yakni puasa. Sementara update-nya seperti itu, Camar. Terima kasih Henry yang melaporkan langsung. Dan sebelumnya juga tadi sudah disampaikan bahwasanya pasangan Bacagub dan juga Bacagub dari Ridwan Kamil dan Suswono ini sudah melakukan tes kesehatan. Ya, sebelumnya pasangan Bacagub dan Bacagub Jakarta Pramono Anung Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Rano tiba terlebih dahulu di RSUD Tarakan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja berlengan pendek dan peci hitam. 5 menit berikutnya, Pramono juga tiba dengan mengenakan jaket parasut biru. Pramono Rano menjadi pasangan cagup-cawagup yang pertama kali melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan Jumat kemarin. Keduanya melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan selama 685 menit atau 11 jam 20 menit. Rangkaian pemeriksaan yang dijalani meliputi pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan paru, hingga pemeriksaan lab dan narkotika. Kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Bismillah, bagus. Ya. Persiapan sih nggak ada yang khusus. Sebetulnya deg-degan nih. Deg-degan bukan apa, kita paling malas disuntik. Ini pasti ambil darah kan, tapi ya alhamdulillah sebetulnya abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya karena ini kewajibannya ya kita harus siap lah. Keduanya menyatakan optimis hasil pemeriksaan akan menunjukkan hasil yang baik, mengingat pihaknya sudah secara rutin melakukan medical check up dan menjaga kesehatan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kedua pasangan tersebut adalah Dedi Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Syaiku Ilham Habibi. Dan yang paling utama adalah kesehatan jiwa, yang paling penting, sehingga jiwa pemimpin sangat dipentingkan untuk bisa memimpin dengan baik. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat, insya Allah. Setelah menjalani tes kesehatan, para paslon juga akan menjalani tes psikologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Setelah batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024, Anies Baswedan mengungkap tidak ingin masuk ke dalam partai politik yang ada saat ini. Anies pun berencana membuat partai baru jika semangat gerakan perubahan dirasa semakin besar. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Presiden Joko Widodo angkat suara terkait Anies Baswedan maju di Pilkada 2024. Presiden Jokowi menyebut pencalonan kepala daerah merupakan hak partai politik. Ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jawa, dan Bapak dipilih sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Setelah tidak maju dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta dan Jawa Barat, Anies Baswedan terpikir untuk mendirikan partai politik. Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom, juru bicara Anies Baswedan, Iwan Tarigan, dan juga peneliti Saiful Mujani Research Consulting, Saidiman Ahmad. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, sehat?
Selamat sore. Selamat. Baik, saya akan ke Pak Iwan terlebih dahulu. Ya, Pak Iwan, apakah benar bahwa Anies akan mendirikan ormas atau partai politik usai tidak jadi maju dalam pilkada tahun ini? Ya, itu benar sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Anies. Ya. Memang ini adalah suatu momentum dan juga keadaan yang mengharuskan, ya, karena memang partai politik yang ada saat ini tidak bisa menjawab agenda-agenda perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Iwan, lantas kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies, kemudian akan membentuk sebuah partai ataupun juga ormas, sebetulnya melihat dari apa? Apakah dari antusias masyarakat terkait dengan perubahan, atau kalau kita lihat kemarin juga suara dari Pak Anies ketika berada di Pilpres ini juga cukup besar begitu? Ya betul. Jadi ketika Pak Anies keliling Indonesia, ketika capres, itu sangat dirasakan oleh beliau bagaimana semangat-semangat perubahan itu ada. Dan dengan keadaan partai politik saat ini, semangat-semangat perubahan itu tidak ada wadahnya. Tentunya itu diwakili oleh Pak Anies. Kalau seandainya Pak Anies tidak punya wadahnya, maka sangat disayangkan semangat perubahan itu yang isinya adalah orang-orang yang ingin Indonesia berubah, ya, ingin Indonesia itu maju, ingin Indonesia itu tanpa korupsi, ingin Indonesia itu pemimpinnya yang punya pendidikan bagus, ingin Indonesia yang pemimpinnya itu seorang aktivis, ingin pemimpinnya yang tidak korupsi, ingin pemimpinnya yang bukan pembohong, ingin pemimpinnya itu yang bukan suka menipu rakyat, begitu. Ya, baik Pak Iwan, artinya memang dimaksudkan untuk bisa mewadahi aspirasi dari masyarakat yang menginginkan perubahan seperti yang Anda maksud tadi. Saya akan ke Pak Said. Pak Said, melihat kiprah politik Anies sejauh ini, apakah menurut Anda Anies memenuhi syarat ketokohan untuk sebuah partai politik? Iya, saya kira memang demikian. Jadi biasanya pendirian partai politik itu didasarkan pada tiga prasyarat lah terutama. Yang pertama adalah ketokohan, ya, ada tokoh. Kalau kita lihat umumnya partai-partai politik di Indonesia ini itu didirikan karena ada tokoh yang karismatik. Ada Pak SBY untuk Demokrat, ada Gus Dur dulu untuk PKB, ada Amin Rais untuk PAN ketika itu, ada Megawati untuk PDI Perjuangan dan seterusnya. Prabowo untuk pendirian Gerindra. Saya melihat bahwa Anies Baswedan saya kira sejauh ini sudah memenuhi prasyarat ketokohan itu. Jangan lupa bahwa kemarin ia adalah calon presiden dan mendapatkan dukungan publik yang cukup signifikan, ya, sekitar 24% lebih, yang mewakili sekitar lebih dari 40 juta rakyat Indonesia. Menurut saya itu adalah pencapaian luar biasa, dan saya kira sampai saat ini tidak ada partai politik kita yang berhasil mencapai 24% untuk pemilu sekarang. Jadi aspek itu sangat penting. Yang kedua adalah kalau kita lihat di masyarakat ini ada semacam kecenderungan tertentu, ya. Yang pertama kecenderungan ya katakanlah disebut sebagai kecenderungan politik Islam. Menurut saya Pak Anies Baswedan ini cukup merepresentasikan kecenderungan politik Islam di Indonesia sejauh ini. Dan itu kalau kita lihat di tingkat populasi itu jumlahnya mungkin sekitar 30%. Apalagi di Jakarta mungkin sekitar 40%. Aspek yang kedua juga aspek perlawanan terhadap kekuatan istana atau pemerintah. Itu juga saya kira sekarang diwakili oleh Pak Anies Baswedan. Nah, dari sisi ini saya kira sangat wajar, sangat pantas kalau kemudian ada ide untuk mendirikan partai politik untuk menampung para loyalis Anies Baswedan sejauh ini. Baik, Pak Said, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwasanya basisnya ini cukup kuat begitu ya, dan juga memenuhi untuk membuat sebuah partai politik. Lantas dari dinamika yang sudah dilalui oleh Pak Anies, apa kelebihan dan kekurangan atau kelebihan atau tantangan yang akan dihadapi oleh seorang Anies Baswedan yang kalau kita lihat ini brandingnya adalah demokratis dan juga agamis? Iya, tentu saja pendirian partai politik ini kan tidak bisa merangkul semua kecenderungan di masyarakat. Ia hanya mewakili satu kecenderungan. Katakanlah pada kecenderungan politik Islam,
Karena itu tentu saja tantangannya mungkin ia akan sedikit berhadapan dengan kelompok lawan ideologi dari politik Islam itu. Tapi tidak apa-apa, partai politik memang didirikan untuk menampung satu kecenderungan di masyarakat. Kecenderungan yang kedua tadi, kecenderungan yang anti atau antitesis terhadap istana, baik istana Pak Jokowi maupun istana Prabowo ke depan. Saya kira ini juga perlu diwadahi, apalagi kalau kita melihat bahwa ada kecenderungan partai-partai yang ada sekarang ini ingin dirangkul semua oleh pemerintahan ke depan. Menurut saya ini juga penting. Tentu saja kelompok yang anti terhadap pemerintah ini akan berhadapan dengan pro pemerintah, dan itu lagi-lagi tidak ada persoalan karena memang partai politik memang didirikan untuk menangkap aspirasi tertentu yang selama ini tidak terwadahi. Khusus misalnya di Jakarta ada kecenderungan yang sangat besar agar Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta, tetapi karena partai-partai politik tidak memilih dia, tidak mengusung dia, itu artinya ada sebagian warga Jakarta yang nanti di Pilkada 2024 tidak akan terwadahi, tidak akan tersalurkan. Menurut saya ini sesuatu yang tidak ideal kalau kita bicara dalam sistem demokrasi. Mestinya demokrasi itu adalah artinya publik itu diwadahi. Suara publik lah yang mestinya didengarkan oleh para elit. Nah, itu yang terjadi di Jakarta sekarang tidak demikian. Di mana keputusan elit itu bertentangan dengan aspirasi publik. Nah, ini saya kira kesempatan untuk tokoh seperti Anies Baswedan untuk kemudian mewadahi kecenderungan publik yang sekarang ini tidak mendapatkan salurannya. Baik. Ini kalau kita melihat dari apa yang Anda sampaikan ya Pak Said, saya akan ke Pak Iwan. Pak Iwan, artinya ada suara-suara masyarakat yang saat ini bisa dibilang belum tertampung, sehingga ini menjadi kekuatan utama dari Pak Anies untuk mendirikan sebuah partai. Apakah Anda setuju dengan itu? Dan kalau kita lihat juga di media sosial banyak sekali yang mendeklarasikan bahwasanya akan bergabung dengan partai yang dibuat oleh Pak Anies meskipun secara resmi belum terbentuk. Ya, betul. Jadi memang kita melihat itu ketika masa Pilpres ya. Itu kita lihat bagaimana antusiasme anak-anak muda ya, itu ada yang Korean itu ya, dan humanis ya, itu anak muda yang 17 tahun, 18 tahun yang tentunya itu muak terhadap perilaku-perilaku politik saat ini, di mana mereka melihat bagaimana politisi-politisi yang notabene itu ada korupsi, ada koruptor ya seperti itu, ada narapidana, tetapi mereka tanpa malu untuk berbicara mengenai itu Indonesia di panggung politik. Ya tentunya ini membuat anak muda itu ini tidak benar. Nah ini saya sampaikan pada Pak Iman, kemungkinan ya bukan kemungkinan lagi. Jadi partai yang didirikan oleh Pak Anies ini nantinya adalah bukan partai agama, ya, tetapi lebih cenderung kepada nasional. Karena anak muda itu tidak peduli agama, tetapi bagaimana membangun di bangsa ini dengan beretika. Ya, kalau memang selama ini partai politik mengutamakan stabilitas, kita nanti partai baru yang ini kita rencana dibangun ini mengutamakan etika dan moral. Baik. Itu nomor satu. Jadi kemungkinan kalau narapidana itu tidak mungkin bisa bergabung di partai ini. Karena memang kita utamakan adalah etika dan moral. Kedua itu adalah punya pendidikan yang bagus. Ya, intelektualnya bagus. Intelektualnya. Kemudian yang ketiga, baru kita lihat stabilitas. Bukan sebaliknya, stabilitas ini kemudian tidak regional. Karena itu yang merusak Indonesia. Indonesia itu begitu kaya. Tetapi kalau kita mendapatkan pemimpin yang tidak peduli, maka ini akan merusak tanah kebangsaan dan kebinekaan. Ya, kenapa saya katakan itu? Saya itu kebetulan dan kebetulan saya itu adalah orang Nasrani, tetapi saya mengkoordinir 1.015 relawan Anies. Artinya kami berkumpul di situ adalah tidak peduli agama dan asal budayanya. Ya, saya orang Karo, ya, terlahir dari Tabanjati dan seorang Kristen. Tetapi kami bergabung di antimpakannya atau di dalam cita-cita perubahan dilakukan oleh Pak Anies untuk Indonesia yang lebih baik. Karena penguatan terhadap perilaku politik tadi. Dan itu tersebar di Pak Anies, ya.
dari Sabang sampai Merauke, dari Mianus sampai Rote. Dan kami bergabung, Indonesia harus diisi oleh orang-orang yang punya idealisme membangun bangsa ini. Begitu. Ya, baik. Pak Iwan, kata perubahan selalu menjadi konsistensi dari seorang Anies. Apakah Anda setuju bahwasanya lebih kasarnya lagi tidak hanya perubahan tapi perlawanan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan? Kalau dikatakan perlawanan, ya, kita tidak melawan siapapun di bangsa ini, tetapi kita membangun. Kita harus membedakan. Kalau melawan kan ada bentar, ya. Atau bisa saja salah, dianggap salah. Karena kita melakukan perubahan. Kalau perubahan itu, setiap hari juga kita harus berubah. Manusia, makhluk hidup itu harus setiap hari berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau perlawanan itu bisa saja orang lain yang tidak ingin ada perubahan, dia merasa ancaman. Ketika penjahat memimpin atau perilaku moral jelek memimpin, kemudian ada orang baik yang membangun bangsa, bisa saja itu mereka merasa itu adalah sebuah perlawanan, bisa saja gitu. Dan itu tidak salah. Tetapi kita harus tetap di dalam perjuangan bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh orang-orang baik, orang-orang yang punya etika, orang-orang yang punya intelektualitas, sehingga dia siap untuk membangun Indonesia ini keluar maupun dalam. Begitu. Baik, artinya kemaslahatan dan juga keberpihakan terhadap rakyat menjadi dasar utama tetap ya Pak ya. Saya akan ke Pak Said. Pak Said, melihat situasi yang terjadi saat ini, apakah ini merupakan momentum perubahan yang penting untuk melahirkan gerakan sosial dan juga politik baru? Karena kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies pada video yang dirilis pada malam kemarin, ini berkaitan dengan banyaknya partai politik yang tersandra begitu. Ya, saya kira tepat sekali. Jadi faktor kedua selain ketokohan yang perlu dimiliki untuk pembangunan partai baru, faktor kedua tentu saja adalah soal momentum. Kita tahu bahwa momentum reformasi misalnya itu melahirkan banyak sekali partai politik, termasuk partai lama yang bertransformasi menjadi partai baru, ada partai Golkar, Golkar menjadi partai Golkar, PDI menjadi PDI Perjuangan dan seterusnya. Itu ada momentum di sana, momentum perubahan sistem politik. Nah, saya kira itu sedikit banyak sedang terjadi sekarang, di mana politik lama yang kecenderungannya itu adalah kartel politik, di mana kompetisi antar partai itu coba dihilangkan, dan yang terjadi adalah persekongkolan elit, dan bahkan persekongkolan elit ini bermuara pada menjauhkan keputusan elit dari aspirasi publik. Menurut saya ini persoalan, dan itu ditangkap oleh publik sekarang. Ada gerakan massa yang sangat besar yang risau tentang fenomena politik itu. Dan ini adalah momentum yang tepat untuk melahirkan satu kekuatan politik baru yang kira-kira ingin melawan kecenderungan itu, melawan kecenderungan kartel politik di dalam demokrasi. Nah, saya kira momentum ini yang sangat tepat untuk kemudian dijadikan oleh tokoh yang selama ini dipersepsi publik sebagai antitesis atau tokoh perubahan. Menurut saya ini momentum yang tepat untuk melahirkan kekuatan politik baru yang semangatnya adalah koreksi terhadap keadaan politik yang sangat tidak ideal sekarang ini. Oke, baik. Pak Said, momentumnya, timingnya sudah tepat. Lantas secara teknis sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh seorang Anies untuk bisa mengumpulkan massa begitu untuk membuat partai ini secara teknis? Ada satu lagi sebetulnya prasyaratnya. Prasyarat yang terakhir, yang ketiga adalah prasyarat dukungan dari massa atau dari biasanya dari ormas, organisasi masyarakat. Lahirnya PKB misalnya kan akan didasari oleh massa NU, PAN, massa yang di belakangnya adalah Muhammadiyah dan seterusnya. Sebetulnya saya melihat bahwa Anies Baswedan juga sebenarnya sudah punya. Kalau kita melihat di daerah-daerah ya, organisasi-organisasi massa Islam terutama, itu cukup solid ke Anies Baswedan. Di kampung saya misalnya ada Darud Dakwah Irsyad, saya melihat bahwa teman-teman di Darud Dakwah Irsyad ini sangat solid ke Anies Baswedan. Menurut saya kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang selama ini mungkin ingin melakukan perubahan, tidak puas dengan pemerintahan yang ada, itu sebenarnya sudah di bawah Anies. Ini tinggal merajut
kekuatan-kekuatan itu. Jangan lupa bahwa Anies Baswedan sendiri kan adalah seorang aktivis, mulai dari mahasiswa, ia adalah aktivis himpunan mahasiswa Islam, kemudian ia menjadi rektor di Universitas Paramadina dan seterusnya, dan sebelum masuk ke politik ia adalah seorang aktivis sosial. Jadi menurut saya ini tidak terlalu sulit bagi seorang Anies untuk kemudian merajut kekuatan-kekuatan atau simpul-simpul kekuatan yang selama ini menjadi pendukung utamanya. Baik, tidak sulit begitu ya, artinya bagi seorang Anies Baswedan untuk bisa mengumpulkan ataupun juga mengakomodir kekuatan yang sudah ada. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Pak Anies sampai dengan saat ini untuk bisa mengumpulkan dukungan tersebut? Nah, terima kasih. Karena kita memang didukung aspirasi itu kolaborasi dan sejak kita. Jadi semuanya itu rakyat turun tangan untuk memenangkan Pak Anies. Jadi sangat jauh dari kreasi politik yang selama ini kita tahu mantis politik seperti itu. Tetapi ketika Pak Anies ya itu betul-betul rakyat semuanya bahu membahu. Ya ada yang sifatnya haus, ada yang medsos, macam-macam. Dan itu benar-benar dimulai daripada anak-anak muda, anak-anak yang sangat marah terhadap keadaan ini. Dan itu tujuannya cukup besar. Ya, jangan kita di sini bahwa banyak orang baik di Indonesia. Tetapi saat ini, partai yang ada saat ini tidak memberikan tempat kepada mereka. Ketika mereka datang ke DPR ini, tinggal uangnya dulu, bukan prestasinya dulu. Begitu. Bukan etika moralnya, tetapi yang kita bangun pada yang pertama adalah etika moral ini. Kita akan menampilkan semua orang-orang itu karena hanya di mereka lah ada tangan yang bisa membangun. Kita tidak bisa berharap kepada orang yang betul-betul moral jelek, ya, tidak berkecukupan, ya, kemudian kebohong, ya, itu tidak bisa kita berikan nasib bangsa ini kepada mereka. Seperti itu, Pak. Jadi memang kita sudah melakukan sebelumnya, kita seperti yang saya sampaikan tadi, relawan saja itu di sini yang sampai saat ini masih aktif dan masih setia kepada Pak Anies itu ada 1.015 organisasi. Dengan jumlah anggota. Dan kemarin ketika mendukung Pak Anies kira-kira hampir 40% 40 juta orang. Baik. Ya, jadi itu masih dan mungkin dalam waktu 2 tahun ini kita sudah membangun DPT, DPD, DPC, DKC, ya seperti itu. Itu agen perubahan. Ya, anak-anak muda, agen perubahan yang ingin Indonesia ini maju tanpa KKN seperti yang dikonsenkan oleh masyarakat harus ini. Ya. Ya, baik Pak Iwan dan Pak Said. Ya, Pak Iwan dan Pak Said, sebelum kita melanjutkan dialog, dinamika politik yang dihadapi Anies Baswedan langsung mendapat respon dari berbagai pihak. Nah, kita akan simak informasi berikut ini karena adanya upaya penggalangan dana dengan mencatut nama Anies Baswedan. Namun hal ini dibantah oleh Anies. Ini dia. Ya, beberapa waktu ini beredar, ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis. Dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Said dan juga Pak Iwan. Saya akan ke Pak Said terlebih dahulu. Pak Said, seperti yang tadi sudah dilihat bahwasanya adanya dugaan QR dan juga formulir palsu begitu, meskipun untuk partai ini belum dibentuk begitu. Lantas langkah-langkah antisipatif apa yang harus dilakukan oleh pihak dari Anies Baswedan untuk menghindari hal-hal kejadian semacam ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Ya, saya kira itu menarik ya bahwa baru sehari muncul isu tentang
gagasan pendirian partai politik sudah mulai bermunculan ya inisiatif dari publik, entah itu memang serius untuk penggalangan dana atau bentuknya penipuan, tapi yang pasti adalah langsung muncul inisiatif itu. Nah, saya kira ini menarik. Saya menduga ke depan ada sejumlah kawan yang menyatakan, saya menulis soal kemungkinan Anies membentuk partai politik itu. Saya kemukakan 3 alasan tadi, dan ada yang menambahkan sebetulnya seorang kawan atau seorang intelektual ya, Pak Fahri Ali, mengatakan bahwa ada lagi satu yang harus ditambahkan, yaitu dukungan dana. Tapi menurut saya kalau pembentukan partai politik ini berasal dari memang dari bawah, dan saya melihat itu ada potensi karena ada kebutuhan di tingkat bawah, ada sejumlah masyarakat yang tidak tersalurkan aspirasi politiknya, itu artinya bisa mendorong gerakan pembentukan partai ini berasal dari bawah. Ini semacam gerakan sosial yang pada akhirnya terlembaga menjadi partai. Itu artinya maka kalau itu terjadi, maka persoalan pendanaan itu saya kira akan teratasi dengan sangat mudah melalui partisipasi dari publik. Dan apalagi kalau kita bicara bahwa jejaring Pak Anies ini, pendukung Pak Anies sudah ada, ini kan tinggal dilembagakan saja. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan sekarang adalah saya kira keseriusan dari Pak Anies dan tim untuk kemudian melembagakan yang tim pendukung Pak Anies di berbagai wilayah di Indonesia sekarang ini. Kalau Pak Anies, kalau partai tokoh-tokoh lain saja bisa membentuk partai politik, partai buruh misalnya, atau PSI yang dulu ya, yang bahkan bukan tokoh dari partai politik bisa membentuk partai, saya kira itu akan lebih mudah dilakukan oleh tokoh seperti Anies Baswedan yang memang punya massa atau loyalis yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Ya, baik, saya akan ke Pak Iwan terakhir. Pak Iwan, bagaimana langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk bisa mengakomodir seluruh semangat dari masyarakat yang mendukung Pak Anies begitu, dan apa hal-hal yang akan dilakukan ke depannya ataupun juga secara visioner dampak dari dibentuknya partai politik ini untuk lanskap perpolitikan di Indonesia? Silakan Pak Iwan terakhir. Ya. Pada saat itu banyak yang kita pikirkan bagaimana itu yang mereka lakukan dan bagaimana Israel dari tahun 1 ketika Pak Anies tahun yang hari ini bersedia. Baik, Pak Iwan, mohon izin, mohon maaf suara Anda tidak terdengar jelas, Pak Iwan. Ya, Pak Iwan. Baik, Pak Iwan, mohon maaf suara Anda tidak terdengar jelas, namun mohon maaf sekali karena durasi yang sudah terbatas. Terima kasih Pak Iwan atas informasinya, kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Saidiman Ahmad dan juga Pak Iwan Tarigan. Dan kita akan lihat bersama langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies ke depannya. Semoga sehat selalu, Bapak-Bapak, selamat sore. Dan pemirsa, dinamika politik yang dihadapi Anies Baswedan memang sangat ramai diperbincangkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi penting lainnya tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Diduga salah paham 2 ormas di Cianjur, Jawa Barat terlibat bentrokan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah anggota ormas dari kedua belah pihak mengalami luka cukup serius. Kedua ormas terlibat bentrokan di wilayah Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat. Bentrokan tersebut dipicu lantaran adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 3 anggota ormas dari kedua belah pihak alami luka cukup serius. Bentrokan pun akhirnya dapat dilerai
setelah petugas dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi kejadian. Kedua belah pihak ormas dilakukan mediasi di Polres Cianjur dan membuat surat pernyataan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Semuanya masih simpang siur ya, semuanya masih saling mengklaim. Tentunya untuk permasalahan kedua belah pihak sudah menyepakati ya, ini kesalahpahaman dan mereka sama-sama saling mengakui untuk kesalahpahaman ini. Ada berapa korban? Untuk korban tentunya ini masih dihitung ya. Tentunya tadi mereka juga sudah bersepakat untuk sama-sama saling mengobati untuk korban-korban yang ada luka. Sementara satu orang anggota ormas ditangkap untuk dimintai keterangan lantaran diduga sebagai provokator. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah masih mendalami dugaan kasus perundungan mahasiswi PPDS Anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari. Pihak Polda Jawa Tengah saat ini telah menerima salinan bukti hasil investigasi internal Kemenkes dan melakukan gelar perkara bersama. Misteri alasan ataupun penyebab kematian mahasiswi PPDS Anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari, mulai menemukan titik terang. Polda Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan mengadakan rapat koordinasi dan gelar perkara kematian Dr. Aulia di ruang Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Jumat sore. Rapat koordinasi juga dimaksudkan untuk pendalaman kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, termasuk mendalami bukti-bukti investigasi internal Kemenkes. Kegiatan kita adalah saling koordinasi bahan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh dari Kemenkes, dan kita juga berkoordinasi terhadap hasil tersebut dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebelumnya, investigasi Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya bukti perundungan di balik meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari saat residensi Prodi Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hasil investigasi ini sudah diserahkan ke polisi dan Menkes memastikan pelaku bullying mendapatkan sanksi tegas. Kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa gini, diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sih. Ini kita udah ada aturan dilanggar ya udah dikasih hukuman sesuai aja. Itu aja nggak pernah dilakukan. Jadi kalau kita kasih hukuman, STR-nya kita bisa cabut, nggak bisa praktek lagi SIP-nya. Segitu kan orang jadi tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Selain soal perundungan, polisi juga mendalami mengenai penyebab kematian Dr. Aulia. Langkah otopsi psikologis juga akan dilakukan, termasuk telah memeriksa 10 orang saksi dari teman, keluarga, hingga dokter senior. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip ditemukan meninggal di kamar indekosnya setelah menyuntikkan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Ada dugaan kuat faktor meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Hampir sepekan warga Kampung Bali Kebonjeruk, Jakarta Barat krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Kudanya mana kudanya? Kudanya lagi jalan. Mana kudanya? Lagi OTW. Tambah satu lagi gunung. Warga Kampung Bali Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat mengantri air bersih dari Pamjaya setelah hampir sepekan terakhir krisis air bersih. Namun karena terbatasnya stok, banyak warga yang tidak kebagian dan banyak yang juga belum mencukupi untuk kebutuhan air sehari-hari. Sedikitnya bantuan air yang dikirim membuat warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Dan bagi warga yang tidak mampu, terpaksa meminta air dari sumber tetangga yang belum tentu bersih.
Mau tidak mau kita ada sebagian yang beli langsung ke tempat-tempat penampungan air seperti air mineral, dan juga ada sebagian warga yang punya air tanah minta bantuan warga yang lain, saling tolong-menolong lah keadaan begini ya. Jadi kalau mereka mampu ya kata mungkin mereka beli di tempat mineral, air mineral. Yang kasihan itu mereka yang tidak mampu Pak, apalagi kalau anaknya banyak atau tuh tidak bekerja. Imbas dari krisis air bersih juga dikeluhkan para pedagang makanan. Mereka terpaksa mengambil air bersih di tempat lain untuk keperluan jualan. Ya, jadi repot, tenaganya tekor lah. Untuk airnya sendiri Bang? Saya ngambilnya dari Gang Macan, dari kantor PGN sih, gas negara tuh. Oh itu beli atau gimana? Enggak, saya nggak kenal, jadi suruh ngambil sepuasnya. Biasanya setiap hari tuh harus berapa MB atau apa kalau ngambilnya pakai apa? 12 galon tuh. 12 galon. Setiap hari Bang? Itu yang segitu tuh. Ya setiap hari 12 galon. Artinya Bapak ini 2 kali kerja ya Pak ya? Iya jadi. Warga belum mengetahui penyebab air dari Pamjaya mati total. Namun diduga ada instalasi yang tak kunjung rampung diperbaiki. Belum ada penjelasan resmi dari Pamjaya terkait krisis air bersih di Kampung Bali yang terdiri dari 11 rukun tetangga ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Musim kemarau berkepanjangan membuat sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami kekeringan. Di Cianjur, Jawa Barat, warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi cuci kakus. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, lebih dari 6 bulan warga Dusun Ngelumbung, Desa Giri Cahyo kekurangan air bersih. Kini warga mengandalkan bantuan air bersih baik dari BPBD Gunung Kidul maupun membeli air dari pihak ketiga. Pasalnya, bak penampungan air mengering akibat tidak adanya hujan, diperparah dengan tidak adanya sumber air bersih. Selama ini masyarakat di Paduan Lumbung untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kami harus membeli dengan nominal sekitar 130 sampai 150 per tangki. Dan kebutuhan selama penghujan, kami menggunakan air hujan. Apabila musim kemarau, kami harus membeli air dengan air tangki. Dan harapan kami dari pemerintah ataupun dari manapun, kami mohon bantuan nanti bisa membantu untuk bantuan air bersih. Karena kadang kami juga keberatan karena kebutuhan sangat pokok sekali untuk air bersih di musim kemarau. Hampir 2 bulan. Kekeringan juga melanda warga di Kampung Bolang, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Warga terpaksa berjalan 3 km, memanfaatkan sungai Cikondang untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Pasalnya, hujan yang sudah lama tak kunjung turun, membuat air sumur mulai mengering. Mulai kering kemarau? Udah hampir 2 bulan. 2 bulan? Ya. Kalau ini sumur udah mulai sedikit apa gimana? Iya, airnya berkurang. Jadi ibu tiap hari kesini? Ya tiap hari nyuci piring. Oh jadi piring sama mandi juga kadang-kadang kesini sore. Jadi kalau ada teman. Tiap hari pagi sama sore kesini? Iya sore sama pagi kesini. Itu udah nggak cukup ya Bu kalau sumur kira-kira? Iya sayang aja buat mandi. Warga berharap pemerintah turun tangan, mengatasi kekeringan seperti pipanisasi berjalan optimal hingga ke lokasi terdampak agar bisa menerima air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah Rapimnas Gerindra akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Partai Gerindra menggelar Rapimnas pada 30 hingga 31 Agustus 2024. Rapat pimpinan nasional Gerindra menjadi ajang konsolidasi untuk menyukseskan program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Rapimnas hari pertama sendiri digelar di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat. Sementara itu Rapimnas hari kedua sekaligus penutupan digelar di Indonesia Arena kawasan hari ini. Dan rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Rapimnas ini akan menentukan sikap penting partai. Pasalnya dihadiri Dewan Pimpinan Cabang Partai tingkat Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pembina. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana jelang penutupan Rapimnas Partai Gerindra, sudah ada rekan kami Muhammad Hilmi di kawasan GBK Arena Senayan, Jakarta. Halo, selamat sore Hilmi. Bagaimanakah dengan situasi dan kondisi Rapimnas di sana saat ini? Silahkan. Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Untuk saat ini agenda internal dari Partai Gerindra masih berlangsung, yang mana tadi dimulai pada pukul 5 sore. Namun agenda tersebut tertutup untuk media. Kami para awak media masih menunggu untuk bisa nantinya masuk ke dalam Indonesia Arena yang berada di Senayan, Jakarta. Namun jika kami mendengar sayup suara dari dalam begitu, kami mendengar untuk saat ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedang melakukan arahan kepada para kader yang hadir hari ini, baik itu Dewan Penasihat, Dewan Pakar, kemudian anggota DPD, DPC, kemudian DPW, semua hadir pada hari ini, sore hari ini di Indonesia Arena GBK Jakarta. Namun untuk nanti agenda penutupan dari rapat pimpinan nasional Partai Gerindra ini rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, yang mana acara penutupan dari Rapimnas Partai Gerindra ini direncanakan akan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini pun sejumlah pengamanan sudah dilakukan baik dari pihak internal Partai Gerindra maupun sejumlah anggota Pas Pampres sudah mulai melakukan pengamanan untuk nantinya menjamu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Namun jika kita melihat acara keseluruhan dari Rapimnas Partai Gerindra ini telah digelar sejak kemarin 30 Agustus 2024, di mana untuk hari ini merupakan hari kedua ataupun hari penutup dari Rapimnas Partai Gerindra, di mana dari 2 hari Rapimnas ini ada beberapa poin yang dihasilkan dari para seluruh kader yang hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra ini, di mana yang pertama adalah seluruh kader sepakat untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk nantinya mendukung pemerintahan terpilih, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian agenda ataupun poin kedua yang disepakati dalam Rapimnas 2024 ini yakni mengajukan penyelenggaraan Kongres tahun 2025 dari bulan Agustus menjadi bulan Februari 2025, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra. Kemudian para kader pun juga sepakat untuk nantinya memajukan Prabowo Subianto untuk kembali dicalonkan menjadi Ketua Umum dan juga sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra pada Kongres 2025. Dan untuk saat ini kami masih menunggu bagaimana nantinya penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada tahun ini yang nantinya rencananya akan ditutup oleh Presiden Joko Widodo, dan tentunya kita akan menunggu warna baju apa yang akan dipakai oleh Presiden Joko Widodo, yang mana sejauh ini menjadi sorotan oleh media mengenai pakaian Presiden Joko Widodo. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Hilmi atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Paus Fransiskus dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Paus juga akan menghadiri dialog dengan tokoh nasional lintas agama. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia diwarnai sejumlah kegiatan. Salah satunya yakni mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid yang dibuka pertama kali pada tahun 1978 ini pun sudah menyiapkan diri menyambut kedatangan sang pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Pihak masjid bahkan membangun ornamen istimewa. Paus akan disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Paus juga dijadwalkan berdialog dengan tokoh nasional lintas agama dan menjajal melintasi terowongan silaturahmi
yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang terletak di seberangnya. Melalui kegiatan tersebut, Paus diajak untuk menyaksikan kehidupan toleransi beragama yang terus diupayakan untuk dijaga. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 3 September 2024. Sebagai puncak kunjungannya, Paus akan memimpin misa di hadapan hampir 90.000 umat Katolik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Papua Nugini menjadi negara tujuan selanjutnya sebagai bagian dari rangkaian tur Asianya. Paus Fransiskus akan memulai perjalanan apostoliknya ke kawasan Asia Pasifik dengan negara pertama yang dikunjungi adalah Indonesia. Kunjungan ini akan menjadi kali ketiga dalam sejarah pemimpin Gereja Katolik dunia datang ke tanah air. Great census. God am with you. I know what you're experiencing. Kunjungan Paus Fransiskus pada bulan September ini menjadi kali ketiga seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia sekaligus kepala negara Vatikan mengunjungi Indonesia. Dua paus yang pernah mengunjungi Indonesia, di antaranya pertama Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 adalah paus pertama yang pernah mengunjungi Indonesia pada 3 sampai 4 Desember tahun 1970 silam. Kedua, ada Paus Yohanes Paulus kedua. Paus Yohanes Paulus kedua lakukan kunjungannya di 9 Oktober tahun 1989. Ketika itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus kedua datang ke tanah air. Setelah hampir 35 tahun kunjungan terakhir Paus ke Indonesia, Paus Fransiskus jadi Paus ketiga yang dijadwalkan menyambangi tanah air pada 3 sampai 6 September 2024. Di tahun ini, Paus Fransiskus hanya hadir di Jakarta. Salah satu kegiatannya adalah ibadah akbar di Stadion Utama GBK dengan kapasitas 100.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri program Santri Digitalpreneur 2024 bertema generasi kreatif berdaya saing di Pondok Pesantren Az-Ziyadah Klender, Jakarta Timur. Melalui program Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 ini, Sandiaga berharap Ponpes mampu menjadi tempat bagi para santri dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Kita di sini ingin mencetak santri digitalpreneur agar para santri bisa menjadi para pelaku ekonomi kreatif digitalpreneur yang bukan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Dengan bekal yang dimiliki, para santri diharapkan menjadi garda terdepan penciptaan ekonomi kreatif dan menjadi lokomotif kesejahteraan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung penuh gelaran Road to Jakarta Muslim Fashion Week 2025. Event ini merupakan ajang mempromosikan fashion modest Indonesia hingga ke pasar global yang dinilai menjadi penyumbang ekspor terbesar dari aspek ekonomi kreatif di tanah air. Tapi kita masih menjadi pasar, belum menjadi produser, belum menjadi pemain utama. Ini yang nanti akan kami kembangkan bersama dengan stakeholders Pentahelix untuk kita ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi para fashionpreneur dan juga bagi para desainer. Sementara itu, Kemenparekraf juga mendukung event Pokemon Run yang akan digelar di Jakarta pada 22 September mendatang. Kegiatan ini diharapkan menambah pergerakan wisatawan domestik serta menciptakan ruang ekonomi kreatif di dalam negeri. Impact-nya tuh sangat besar nih, seperti kemarin di Bali itu ternyata dari activity seperti Pokemon Go itu yang paling banyak justru wisatawan dari Amerika gitu ya yang bermain gitu dibandingkan domestik gitu. Kemudian Jepang, Singapura dan lain-lain gitu ya. Jadi artinya ternyata efektif untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan Pokemon Run dengan sejumlah rintangan lari nantinya akan dilakukan di Community Park Barika, Jakarta Utara. Dan pendaftaran terbuka untuk umum dari 28 Agustus hingga 11 September 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Rizky Salahuddin, iNews melaporkan.
Indonesia siap meraih urutan Indeks Pengembangan Pariwisata atau Travel Tourism Development Index ke-15 besar dunia. Kendati Indonesia telah melewati target sebelumnya di posisi 29, tetapi masih ada aspek yang dapat ditingkatkan. Salah satunya diupayakan lewat penyelenggaraan International Quality Tourism Conference di Bali pada 29-30 Agustus 2024 yang menggandeng lintas stakeholders nasional maupun internasional, mulai dari pelaku wisata daerah, Kemenko Marves, Bank Indonesia, LPS, hingga lembaga internasional World Economic Forum. Melalui forum IQTC ini, tentu salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Travel and Tourism Readiness Dialogue pada sesi eksklusif meeting yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan juga Kemenko Marves untuk membahas langkah-langkah peningkatan peringkat Indonesia menuju 15 besar dunia. Kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan ini diharapkan bisa memuluskan langkah Indonesia meraih posisi 15 besar dunia pada periode mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo sore hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore.